Iya, udah. Tahun dia lagi tanggal 2 Juni. Ini lagi Jun, lagi Jun ya. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya dan rekan-rekan guru semua yang saya hormati, Dewan Guru SD Surakarta 3 dan Surakarta 4 yang ini hadir di Surakarta 3 dalam rangka diseminasi budaya positif. Tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Karawang. Kita langsung saja karena waktu sudah siang. Di sini ada pertanyaan pemantik. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu semua setuju dengan itu? Setuju cuma anaknya merupakan mako. Jadi sedang bunga. Anak itu lo berubah. Setuju karena apa, Bu? Setuju, pasti disiplin tapi dengan rasa ketakutan. Ada yang setuju, ada yang tidak. Mungkin ya tadi kalau setuju dikasih hukuman bisa menurut, tapi jangka panjangnya mungkin ada rasa, entah itu rasa takut atau dendam, itu pasti ada ya, di jangka panjangnya. Sudah pendeknya mungkin ya tadi nurut, tapi di hatinya ada rasa ingin memberontak tapi nggak berani. Pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman, membersihkan toilet atau menulis beberapa halaman, apakah itu dapat meningkatkan disiplin anak? Bu Iis, pemberian hukuman hal positif dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman, toilet atau menyalin tulisan berapa halaman, apakah itu dapat meningkatkan disiplin anak? Bisa jadi bisa enggak. Setuju apa enggak? Setuju apa tidak? Ada yang setuju, ada yang enggak. Alasannya? Misalkan kayak membersihkan toilet gitu, kayaknya kurang setuju. Tapi kalau misalkan membaca, kayaknya kalau misalkan itu setuju. Ya kok dingin baca apa dingin sih? Ya baca cerita mulu nah, baca novel. Pak. Berarti ya alasannya ya, kalau membersihkan toilet mungkin tidak setuju. Karena apa? Karena apa? Ya beratnya bakal geden. Kalau zaman dulu mah ini dianggap biasa seperti itu. Ya. Ya kalau zaman sekarang mah enggak. Nah, nanti kita Nanti kita bahas di selanjutnya jika ada nanti. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Seperti penghargaan seperti apa? Kayak duit biar sekolah semangat nyanyi. Jadi kalau akhir tahun seperti piala, piagam ya, akhir tahun. Kalau di kelas, kalau ulangan kan ada ibaratnya di kelas dapat nilai tertinggi, gurunya memberi penghargaan, bisa berupa aplos, bisa berupa motivasi supaya ditingkatkan belajarnya di rumah, itu juga merupakan suatu penghargaan.
Untuk hari ini itu topik pembahasannya ada 6, yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan, teori kedua teori motivasi, hukum dan penghargaan juga restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas, keempatnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kelimanya 5 posisi kontrol, yang keenam segitiga restitusi. Itu yang akan kita diskusikan pada siang hari ini. Mungkin kemarin ada yang pernah permainan ini, tapi itu sudah biasa. Sekarang beda lagi. Sebelum kita masuk, dia pada semangat, pada kenal dia dengan tepuk 7. Ada 3, tepuk 71, 72, dan 73. Kalau tepuk 7, 71. 7 kali. Tepuk 7, sama-sama. Tepuk 7, 1. Itu tepuk 7, 1. Kalau 72, 14. itu 72. Tepuk 72. Kelebihan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semuanya dihitung. Tepuk 7, 3. Ini 1, 2, 3, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Awalannya tepuk, akhirannya tepuk. Tepuk, kita coba. Tepuk 7, 1. Lanjut tepuk 7, 2. Satu buat tepuk 7, 3. Tepuk 7, 2. Tepuk 7, 1. Tepuk 7, 3. Alhamdulillah masih berapa persen. Kita lanjutkan bagaimana menumbuh kembangkan budaya positif di sekolah. Ada tiga yang diterapkan, merubah paradigma. Yang keduanya menerapkan disiplin positif. Yang ketiga meyakini nilai-nilai kebajikan. Nah, mungkin ini paradigma teori kontrol atau ilusi yang ada di sekolah. Ilusi guru mengontrol, mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita kalau sekarang kita di kurikulum Merdeka tidak boleh memaksa apa kepada murid kita. Tahun 2027. Jadi kalau ada kepaksaan itu akan berakibat tidak baik pada siswa. Nah, ini stimulus respon dan teori kontrolnya. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama, teori kontrolnya sama, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Yang kedua,
semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi kita kan bisa memiliki pemikiran berbeda-beda. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Tapi teorinya, teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Stimulus respon berlaku untuk buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol yang dimiliki yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang keenam, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya Anda bisa mengontrol orang lain. Kebalikannya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon yang terakhir, berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya berpikir menang dan menang. Nah, itu teori stimulus respon dan teori kontrol. Mungkin kita lanjutkan. Tadi yang pertama tentang disiplin positif. Apa itu disiplin? Pak Yan. Tepat waktu. Apa itu makna disiplin? Disiplin itu bisa mengatur diri. Ya, Ya. Bobia. Disiplin bakal. Setoran yang lancar disiplin. Bukan setorannya pas. Disiplin. Wehen. Disiplin itu kalau ke sekolah tepat waktu. Tidak menyalahi aturan lah. Ya, mematuhi aturan lah gitulah. Memakan tepat waktu. Ya. Angger bae. Jadi semua pernyataan atau maknanya berbeda-beda ya. Kita lihat di sini. Disiplin dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna kata lainnya yang berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Terus ada, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, seperti tadi kayak hukuman tadi jadi patuh. Tapi kecenderungan umumnya yaitu menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kayak hukuman tadi patuh tapi ada rasa tidak nyaman di dalam dirinya. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Itu makna disiplin. Ada beberapa. Dari Socrates, dari Plato usaha apa? Teman saya Pak, orangnya sudah meninggal. Jawab jalan. Tadi ada nilai-nilai kebijakan, ada nilai-nilai kebijakan. Nilai kebijakan bersifat positif. Manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Ada beberapa, yaitu yang pertama, setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan, yang dikutip dari Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka
motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Motif dari Dian Gosen tahun 98. Bisa kebaturan kan itu. Mantan. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itu yang sekarang, nilai kebajikan yang sekarang. Nah, ini contoh nilai kebajikan yang di profil pelajar Pancasila. Ada peduli, keberanian, kreatif, semangat, kejujuran, harga diri, rendah diri, baik hati, percaya diri, belas kasih, Paulus naku. tanggung jawab, rasa hormat, rajin, gotong royong, tegang rasa. Ini nilai-nilai kebajikan yang ada di profil pelajar Pancasila. Lanjut yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Untuk teori motivasi, di sini ada teori motivasi perilaku manusia, itu ada 3, yaitu eksternal, motivasi eksternal, internal, motivasi internal, tujuan disiplin positif. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman tadi, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ke internalnya untuk mendapatkan imbalan dan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan. Itu contoh pertanyaannya. Yang ketiga untuk menghargai diri sendiri, ya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu teori motivasi perilaku manusia. Ketiga, eksternal, internal, dan motivasi internal, tujuan disiplin positif. Tapi tetap kita harus ingat pada filosofi Ki Dewantara, yaitu menurut Ki Dewantara merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memahami diri sendiri. Itu menurut KHD, guru saya. Selanjutnya, Bapak tahu apa? Restitusi itu apa? Kalian kita tahu restitusi? Rest itu tempat istirahat. Ya itu dari situ saya belum paham. Mau ditanyakan apa itu restitusi? Rest istirahat, mengisi otak. Kita lihat di sini. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Cari solusi apa? Solusi masalah mereka, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu beberapa makna dari restitusi. Intinya kalau ada seorang siswa atau murid yang bersalah, berarti kita paling tidak mengidentifikasi masalahnya sehingga mereka bisa kembali ke jalan atau kembali tidak melakukan kesalahan yang mereka lakukan. Itu sedikit tentang restitusi. Ciri-cirinya ini ada
Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran atau bukan paksaan. Restitusi juga melihat ke dalam diri sendiri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ada restitusi diri, cara yang paling baik. Restitusi fokus yaitu pada karakter bukan tindakan. Ada restitusi fokus pada solusi. Ada restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya atau yang berbuat salah kepada habitatnya. Itu beberapa ciri-ciri restitusi. Selanjutnya ini keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar dengan keyakinan kelas. Mungkin Bois bahkan keyakinan kelas. Semakin kuat. Iya, maksudnya Pak. Apa Pak? Keyakinan kelas. Apa? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Najis. Karena keyakinan kelas Pak itu yakin iya kesepakatan antara guru dan murid Pak. Kalau apa nggak ada keyakinan apa? Antara keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja tapi keyakinan kelas? Karena peraturan itu bisa membuatkan murid Pak, peserta didik. Kalau keyakinan itu kesepakatan kita antara guru dan murid. Ajus gawe yang kopi nyong, gue pinter ya. Menurut saya itu. Kalau menurut Kayaknya dari kita rumah. tahu ya. Dapat ilmu dari kemarin ya? Iya. Dapat ilmu ya? Iya, bisa ngomong ke mama. Nah ini mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Contohnya, mengapa kita berperaturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Keyakinannya gimana? Untuk keselamatan diri sendiri. Berarti kan ini dia takut sama peraturan. Kalau mau pergi ya nanti di perempatan sana ada polisi, jadi dia memakai helm. Biasanya tidak memakai, dia memakai helm. Tapi kalau dia sudah yakin, biarpun menjemput istilahnya istrinya di pasar, menjemput, ya akan pakai helm. Karena dia sudah yakin bahwa nanti entah itu apa di jalan yang terjadi, dia ada perlindungan untuk keselamatan karena dia sudah yakin, sudah terbiasa dengan menggunakan helm tadi. Kalau peraturan berarti dia takut akan pelanggarannya. Pakai helm itu selain takut raja bercebesa. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan jaga jarak 1,5 meter ini kemarin waktu COVID ya? Karena takut akan tertular. Kalau sudah yakin, biarpun tidak pakai masker, tidak mencuci tangan, tidak menjaga jarak pun, kalau sudah yakin kita akan baik-baik saja, ya tetap tidak akan tertular. Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai dan keyakinan tadi yang lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Nah, mungkin ini gambarannya sama peraturan, terus keyakinan, lingkungan dan budaya. Kalau sudah ke budaya berarti sudah terbiasa dilaksanakan.
ini bandingannya, contohnya peraturan dan keyakinan kelas. Di peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti keyakinannya tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, berarti berkomitmen. Juga menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan, berarti kan keselamatan. Juga menghormati. Dilarang menggunakan narkoba, yaitu untuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, Antri. menghormati orang lain, bersabar. Antri, Mas. Ya, Anda juga bersabar. Rokok nih. Gunakan masker, ya, keselamatan juga ke kesehatan. Jangan berlari di kelas. Ada keselamatan, ada keamanan. Keselamatannya kalau jatuh, nanti kan kalau enggak biar tidak jatuh, jadi jalan saja selamat. Keamanannya tidak nabrak tembok temannya. Nah, di sini mungkin contohnya tindakan guru, ada hukuman atau konsekuensi. Ini kalau hukuman mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Itu hukum atau hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi. Lamun salah kabeh berarti bener nyok. Akan Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi. Hukuman. Konsekuensi, Mas. Ini Hukuman. hukuman. Coro salah. Murid diminta push up 15 kali. Konsekuensi. Hukuman. Konsekuensi, Hukuman. Mas. Kalau mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, Hukuman. hukuman atau konsekuensi. Hukuman. Konsekuensi. Papan salah, Mas. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Ya, Konsekuensi. Hukuman. Hukuman atau Oke, konsekuensi. hukuman, Mas. Hukuman. Lima salah. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi. Bukan disuruh sih. Konsekuensi, Mas. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Hukuman. Konsekuensi. Hukuman, Mas. Hukuman. Ini konsekuensi. Yes, salah kabeh. Salah kabeh, Mas. Hukuman, konsekuensi, hukuman dan konsekuensi. Olahraga. Lihat, Bajis. Kenapa yang dibawa lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran? Nah, ini konsekuensinya karena terlambat dia mengelilingi, bukan hukuman. Bukan, karena sesuai dengan pelajarannya, Mas. PJOK. Kalau sampai iPhone melayu-melayu. Nah, ini perbedaannya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Berarti kan bakal Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Olahraga sih. Ya seperti tadi sering telat kalau nggak di WA belum datang. Nyong pengen pesen kalender kayak Tadi juga kalau nggak di WA belum datang. Ajis bisa kalender ya. Ada anak membenci kedisiplinan, itu hukuman, konsekuensinya menghargai disiplin. Ada paksaan dan konsekuensinya tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, itu hukuman, konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Ada anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, itu hukuman, konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi peraturan. Ini contoh antara perbedaan hukuman dan
ke konsekuensi. Gak boleh mau HP mana. Ya ada ngomong sentok. Kayaknya mesin paling sendiri. Perlaruan. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Sangat Pi, kebutuhan ya. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Sandang, Pangan, papan, Kebutuhan dasar manusia, risol, Mas. Dia ke bolu. Pak Jis, apa Pak Jis? Apa Pak? Kebutuhan dasar manusia. Dan dunia berkualitas. duit. Iya, kebutuhan manusia. Iya, umpama duit. Duit. Ayo. Roro duit. Duit berapa sih Roro? Ya, ibu-ibu aja lah. Astagfirullahaladzim. Oh, just Nah, there. ini ada juga kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Bertahan hidup itu seperti apa? Kalau bertahan hidup seperti apa? Ya duit. Don kasih sayang Iya, kelapa Pak. maksudnya gitu. Iya. Contohnya bertahan hidup ya apa? Sip. Bertahan hidup ya kan butuh dasar manusia bertahan hidup ada kebutuhan primer sekunder. Udah sandang, Iya. papan, Itu dia kalau duit dituku lambe dituku modal Untuk bertahan hidup ya seperti tadi apa? Ada makanan, rumah dan lain-lainnya ya. Itu contoh bertahan hidup. Untuk kasih sayang kasih dan rasa sayang ya diterima. mau bawa oleh duit sayang Nggak ada duit ya ditendang. Cuman berai. Kasih sayang mungkin hubungan yang baik kasih sayang dan rasa diterima dengan dia boleh dipakai duit mau terima ikut gue biar ya Cuma mau makan juga masih cerita Isa, Mas. Orang ini mah ada orang beres nih mah. Kemarin zaman anu dia, Mas. Zaman-zaman untuk kasih sayang mungkin hubungan yang baik antara keluarga dan lingkungan ya. Dan penguasaan ya gue kalau penguasaan Ya itu kebebasan tuh. Saya mah mau tanya kebebasan apa maksudnya? penguasaan ya kayak Penguasaan. gaji lurah kudu baru duit lah kan duitnya mau gaji lurah Duit yang nggak ada. Penguasaan komputer beli khusus lah. penguasaan maksudnya di sini yaitu Tuhan. Kalian. Apa sih? Kayak untuk itu mendapatkan meliputi satu dianggap jabatan. harga apa harga dirinya diakui ya, prestasinya diakui kalau kepsek itu contohnya seperti itu kalau penguasaan Ya itu komitmen. Kebebasan. Kebebasan apa yuk? Kebebasan yuk. jadi bebas Bebas kayak pisau bebas dengan duit. Bebas berpikir. Bebas dari soul. kebebasan di sini itu mandiri ya, bisa mengendalikan arah hidupnya iya jadi pengen liburan menjiwaikan itu contohnya duit mas bebas Kesenangan. pengen menjiwaikan Gampang lah ya. duit yang satu Sebenarnya semuanya banyak. Ayo. kalau tentang anu PGT Yang murah meriah murah jadi bebas dia lakukan duit ada nah duit ini apa ngaco kebutuhan bertahan hidup sejimanin dulu mas sifat fisiologis yaitu kesehatan, makanan, rumah itu misalnya itu ada kasih sayang psikologis ya. Disayangkan keluarga, kebutuhan hubungan baik dengan masyarakat, untuk penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, diakui prestasinya, keterampilannya, memiliki rasa harga diri. penguasaan ya gue tuh asusnya tidak beli bongkar tuh kena penguasaan kena duit tadi Prinsipnya kebebasan, kebutuhan akan kemandirian,
mampu mengendalikan arah hidupnya. Terus ada kesenangan, yaitu kebutuhan mencari kesenangan, bermain teman-teman dan tertawa terbahak-bahak. Iya. Saya sama teman baik. Tisol. Lima, posisi kontrol. Mas. Lucu. Nah, ini kita lihat videonya. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat dalam penerapan disiplin positif. Iya. Dulu apa baru nafir. Pakai jeruk atau pisau. Nasi goreng. Restitusi salah satu program yang dikembangkan Lima, dalam posisi program kontrol. posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Jadi konsep sama mandiri Mas. Adik saya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Anjir lagi sekolah ya. Oh, cakep. Iya, Mama. Sini kamu. Ya lagi setel pada baik. Selamat pagi Bu. Kamu deh, Pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Bima, kalau Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Melin. Gak kapok Bima, Sudah terlambat kali terlambat. Bima apa salahnya sih? Kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu ngelawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi menghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Kan punya tapi apa-apa, kan udah sampai sampai. Iya, kan? Bagus bebas. Kak. kalau dari belanda berarti bengek nyong doang ya sing bulat di bulu. Memang ditendang, tidak sabar. Apa-apa lagi dihafal, tetapi belum kelas. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu saya? Kalau kamu Gue
Ya sudah, baik kali jangan bikin susah lagi ya Sekali saya. maaf, tapi Ibu tidak kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Semakin baik. Kenapa sih kayak gue cuma lambat? Posisi membuat rasa bersalah bocah ya. mengarah tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Iya. Hen, Hen. Hei, mana ya? Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi Ayo makan saya. taruh mimba. Iya Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya mau bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana. Nah, kamu kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada tes saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Oke. Ini mah kalau banget ya. Kaki. Naren, Modal. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan?
menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa mengejar alarm saya Bu. Baik, kalau kalian lupa menyekat alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol Nah, itu tadi video 5 posisi kontrol. Nah, kita sekarang sebagai guru ada di posisi mana untuk saat ini? Saya anak abg sih sebenarnya cuman mungkin untuk sekarang semuanya ada ya, ada posisi di penghukum, teman, rasa bersalah, manajer. dengan mudik mas, namun lagi namun saya akan itu kalau mengun. Nah, ini Apakah kolam kan rambut benar gitu. Najis, Mama. Ini mah biasa kayak Ini semua ini 5 posisi kontrol. Menghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer, nggak dikelompok-kelompokkan. Menghukum dan membuat rasa bersalah dalam kelompok identitas gagal, itu kontrol dari luar. Teman atau pemantau ada di kelompok identitas berhasil, kontrol dari luar juga masih. Manajer yaitu identitas berhasil, kontrol dari diri. Contohnya untuk contoh kata-katanya di situ ada menghadik, menunjuk-nunjuk untuk menghukum, membuat rasa bersalah ada berceramah dan mengatakan seharusnya atau ibu kecewa. Di teman ada membuat alasan-alasan untuk muridnya. Di pemantau menghitung dan mengukur, maksudnya data-data yang ada di sekolah. Manajer yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kalau guru berkata kamu untuk menghukum kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu kata-kata penghukum. Kalau membuat rasa bersalah, kamu sebenarnya kamu sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakan, ibu stres.
Untuk teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Untuk pemantau ada peraturannya. Untuk manajer, apa yang kita yakini, yang kita kerjakan akan memperbaiki masalah. Ini contoh 5 posisi kontrol. Nah, di sini ada pernyataan dan siapa yang mengatakannya. Saya kecewa sekali itu membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, itu penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak guru. Itu posisinya teman. Wah, kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini atau penghargaan, itu pemantau. Bagaimana kamu menyelesaikan masalah? Nah, ini manajer. Terakhir, kamu selalu yang paling terakhir, itu penghukum. Ini pernyataan-pernyataannya dan yang mengatakannya atau dalam posisi yang kata-kata tersebut ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, pemantau juga manajer. Nah, ini pembelajaran yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Ini ada 3 segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Stabilitas identitas itu contohnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Itu contoh stabilitas identitasnya. Untuk validasi kebutuhan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukannya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Meyakini, keyakinan itu nilai-nilai yang telah kita sepakati, seperti keyakinan kelas atau keyakinan di sekolah. Dan juga kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Itu ini contoh untuk menanyakan keyakinan di segitiga restitusi. Nah, kita lihat videonya. Ini contoh atau video tentang segitiga restitusi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif SUSI dikembangkan oleh pakar pendidikan Brian Gosen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat menjadi posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Adalah validasi tindakan yang salah, dan ketiganya menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi.
Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu merasa kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Santet kamu yang sekarang. Untung saya masih bisa banget. Udah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau
pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ini menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan Nah, itu tadi Bapak Ibu tentang segitiga restitusi. Jadi sebelum segitiga restitusi, kita di kelas paling tidak membuat keyakinan kelas, karena keyakinan kelas di segitiga restitusi ini sangat berkaitan. Di situ ada menstabilkan identitas. Kita menanyakan yang tadi kesalahan, tapi kita tidak boleh memojokkannya. Terus ada validasi kebutuhan. Jadi apa yang dibutuhkan siswa tadi ya diungkapkan di situ. Setelah kita tahu apa masalahnya, kita kembalikan lagi ke siswanya. Kita menanyakan lagi apa keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sudah kita sepakati bersama di kelas. Jadi nantinya siswa tersebut akan tahu apa kesalahan dan cara memperbaikinya. Jadi sebelum jadi posisi kita paling tidak jadi manajer. Nah ini dari kontrol atau pilihan dari Dr. William Blasan. Ada 4, yaitu Anda tidak bisa
bisa mengontrol diri Anda semua perilaku memiliki tujuan, berpikir menang-menang, kolaborasi, konsensus, menciptakan jawaban baru, realitas yang tadi di awal. Di situ untuk yang pertama makna disiplin ada, teori motivasi, motivasi kontrol, ini semua menuju ke disiplin positif. Kalau kita sudah disiplin dilakukan setiap hari khususnya di sekolah dan di kelas, maka budaya positif akan tercipta karena budaya itu kan kebiasaan. Kalau kebiasaan sudah seringkali kita ulang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas kita jalani terus setiap hari, maka budaya positif yang ada di sekolah maupun di kelas akan terbiasa dan akan terlaksana dengan bagus. Mungkin itu pemaparan dari saya. Bila ada kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat khususnya bagi saya sendiri, umumnya bagi Dewan Guru semuanya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.